Rasul sebelum hijrah ke Madinah, Madinah itu namanya Yathrib. Yathrib itu artinya wabah penyakit, karena Madinah banyak ditinggalkan oleh penduduknya dikarenakan sumur-sumurnya mengandung penyakit, mengandung racun. Sumur-sumurnya mengandung racun. Anginnya juga ekstrim. Di musim dingin sangat dingin, di musim panas sangat panas, dan banyak wabah virus-virus yang menjangkiti penduduk Yathrib. Ketika Rasul datang ke Madinah, termasuk diantaranya sumur Budo'ah. Sumur Budo'ah itu, waduh, penyakit mulu di situ, berbagai macam penyakit. Salah satu sumur yang mengandung penyakit. Rasul kemudian berwudu di sumur Budo'ah. Wudu, kemudian Rasul meludah pada sumur Budo'ah. Rasul berkata, siapa yang meminum air sumur Budo'ah maka akan hilang penyakitnya. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah. Maka ketika saya ke Madinah, saya diberikan hadiah oleh Habib Zain bin Smith, selain rambut beliau juga air dari sumur Budo'ah. Sekarang ditutup, tidak boleh sembarangan orang datang ke sana, karena pemerintah Saudi menyatakan tabarruk itu syirik. Ulama-ulama Wahabi menyatakan ngalap berkah itu syirik. Padahal itu sumur bekas Rasulullah, diludahi oleh Rasul, haditsnya juga valid. Kata Rasul, siapa yang meminum air sumur Budo'ah yang tadinya beracun kemudian habis diludahi oleh Rasulullah malah jadi obat, akan hilang penyakit kalian, kata Rasulullah. Tapi malah ditutup-tutupi. Ini bekas Rasulullah. Jangankan bekas Rasulullah, ada di dalam riwayat yang lain juga riwayatnya hasan. Ketika Rasulullah pergi bersama para sahabatnya ke sebuah negeri, ke sebuah daerah, fi ardi falatin, di sebuah tempat bekas kaum Samud, fi ardi Samuda, di sebuah tanah yang terdapat bangunan-bangunan yang luluh lantak bekas kaum Samud. Di situ ada sumur. Rasul melihat para sahabat, fata'ajjanal ajin, membuat adonan. Ketika membuat adonan, Rasul nanya, dari mana kalian mendapatkan airnya? Min bi'ri Thamud ya Rasulullah, dari sumur kaum Thamud ya Rasulullah. Maka kata Rasul, buang airnya dan berikan adonan makanan yang belum jadi tadi untuk makanan unta kalian. Berikan ke unta kalian saja, jangan kalian makan. Sekarang kalian ambil air dari sumur kubangan bekas minum untanya Nabi Soleh. Jadi kaum Thamud ini kaumnya Nabi Soleh yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena apa? Gak mau nurut aturan Nabi Soleh. Bahkan untanya Nabi Soleh saja dibunuh. Kata Nabi Soleh, jangan kau bunuh unta tersebut. Jadi ada unta muncul dari sela-sela bukit, warnanya itu kemerahan, unta merah, sangat langka, gemuk, bagus, ya. Dia itu mengeluarkan susunya terus unlimited, karena ternyata unta Nabi Soleh saja ketika itu minum, unta tersebut minum di sebuah kubangan tempat keluarnya air dari tanah. Bekas minumnya unta tersebut, sumur bekas minum unta Nabi Soleh. Kata Rasulullah, ambil airnya, minumlah oleh kalian dan gunakan untuk adonan makanan kalian. Artinya dalam syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyatakan ini anjuran bahwa kita dianjurkan mengambil air, mengkonsumsi air dari sumur-sumur orang yang soleh. Bahkan bekas unta Nabi Soleh, unta bukan bekas manusia, bekas unta Nabi Soleh saja itu ternyata mengandung manfaat. Ini ada dalam hadisnya. Jadi ngalap berkah itu ada, ya, jangan dianggap tidak ada. Nah, kaum Thamud adalah kaum yang songong, yang sombong kepada nabinya Allah. Maka kemudian mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kaum berikutnya yang lebih baik. Bagi Allah mudah sekali jika kita menentang aturan Allah, kemudian Allah akan mengganti kita. Kita akan dibabat habis, didatangkan tiba-tiba banjir, kayu, batu, lumpur membawa manusia.
Jadi jangan sombong, bagi Allah mampu untuk mendatangkan bencana. Ternyata bencana juga akibat diri kita sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di daratan, di lautan itu karena ulah manusia. Ulah manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kemudian kata Allah, akan aku timpakan akibatnya kepada mereka yang telah berbuat kerusakan di bumi ini. Itu yang namanya iqab. Apa itu iqab? Iqab itu teguran, musibah yang datang untuk menghukum orang-orang yang muslim, menghukum manusia yang melakukan kesalahan supaya kembali, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan disikapi kejadian-kejadian seperti itu sebagai bentuk ketidaksayangan Allah. Justru sesungguhnya Allah sayang kepada kita supaya kita tidak terlampau jauh dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk virus corona.